Lah, Ketua Komisi 3 DPR ini merasa bahwa tentara tidak salah mengurusi pertanian. Posisi saya soal militerisme ini. Tapi gini, definisi militerisme seperti apa? Ya kan ya? Ketika misalnya militer ngurus sawah, ya, saya nggak melihat negatifnya di mana. Kalau itu tidak tepat, oke lah, tidak tepat dalam konteks nomenklatur gitu kan ya, tupoksi. Tapi yang saya khawatirkan itu militer misalnya dia menindas, dia merepresi rakyat sipil ketika terjadi di Orde Baru. Orang ngomong ini culik, orang ngomong tangkap dan lain sebagainya, ke arah seperti itu. Tapi kalau dia masuk misalnya ngurus COVID, ya, membantu penanganan COVID, polisi juga membantu penanganan COVID, menurut saya nggak bisa kita persoalkan karena kita nggak punya sumber daya yang cukup untuk mengatasi itu semua. Termasuk misalnya ya, militer ikut misalnya membenahi kawasan hutan yang berantakan sejak zaman Pak Kaban ini juga dulu gitu loh. Ya kan? Seperti apa gitu loh situasinya. Kalau toh misalnya memang sekarang juga belum selesai, ya saya pikir itu persoalan implementasi. Sama-sama kita kritik. Misalnya yang ditertibkan justru sekarang tidak terawat dan lain sebagainya, ya kan? Menimbulkan kerugian, ya kita perbaiki gitu. Saya sih masih ngotot dengan 3 catatan saya tadi. Kebijakan penegakan hukumnya diskriminatif, tidak ada sifatnya yang korektif, dan militeristik. Bahwa di bagian tertentu tidak militeristik ada. Soal Satgas PKH, Agrinas ada di mana? Di Kementerian Pertahanan. Ya kan? Koperasi Merah Putih siapa yang banyak bekerja? Agrinas. Siapa di situ? Kementerian Pertahanan. Itulah makanya banyak tentara di mana-mana. Banyak tentara terlibat. Kalau Pak Habib bilang tentara boleh bantu, boleh. Tapi kalau tentara dalam struktur sampai yang di bawah, itu problem. Problem bangsa ini enggak problemnya Prabowo.